Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang detik akhir kasus Subang, tak butuh pengakuan dari saksi, HP anak Mimin disita dan jadi sorotan. Ini hasilnya. Mendekati detik-detik batas akhir pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, saat ini tim penyidik kepolisian sudah tidak lagi mencari pengakuan dari saksi tapi menjurus ke pencarian alat bukti. Jelasnya, meski saksi yang dicurigai mengaku melakukannya tapi alat bukti tidak mengarah ke sana maka dia tidak akan dijadikan tersangka dalam kasus Subang. Sebaliknya meskipun saksi mengelak misalnya dengan tegas mengatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan mengatakan, saya tidak melakukan ini itu, tapi kalau fakta-fakta menunjukkan bahwa ada alat bukti yang mengarah ke dirinya, dia akan dijadikan sebagai tersangka. Hal itu terungkap dalam video analisa Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, Jejak Rekaman BTS Kedua Putra Bu Mimin Tak Bisa Dibohongi, diunggah tanggal 30 November tahun 2021. Menurut Anjas di Thailand, dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada 3 kategori calon tersangka yang terlibat. Pertama adalah pelaku, kedua adalah otak atau dalang, dan ketiga adalah orang yang membantu. Mimin istri muda Yosef Subang bersama kedua anaknya yakni Arigi dan Abi serta 2 teman anaknya, 2 hari lalu dipanggil penyidik Polda Jabar untuk diperiksa lagi di Polres Subang. Ada apa? Apakah ada indikasi Arigi dan Abi termasuk ke salah satu kategori yang disebutkan Anjas di Thailand? Meski Anjas di Thailand tidak secara eksplisit mengatakannya, namun atas dasar analisanya ia meyakini jika pemanggilan kembali kedua anak Mimin yaitu Arigi dan Abi untuk yang keempat kalinya terkait dalam upaya mencari alat bukti. Kalau sebenarnya pemeriksaan terdahulu itu sudah clear, menurut aku tidak dibutuhkan lagi sampai 4 kali. Menurut aku, sampai 4 kali itu memang ada suatu hal yang harus dilakukan klarifikasi lagi dan lagi, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand menuturkan, hasil cek fakta dari sejumlah media massa, pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam di mana pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi, Arigi anak pertama Mimin mengaku tidak ada di rumah tapi tidur di tempat kerjanya. Pengakuan itu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Arigi bahwa memang sudah menjadi kebiasaan Arigi sering tinggal atau tidur di konter handphone tempat dia bekerja. Nah ini menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa ada salah satu teman dia yang diminta juga keterangannya apakah benar nih saat itu dia, Arigi, tidur di kantor atau tidak, ujar Anjas di Thailand. Tapi kenapa kalau memang sudah meyakinkan Arigi malam itu tidur di konter tempat kerja sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali? Analisa Anjas di Thailand mengatakan mungkin ada temuan dari tim penyidik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang lainnya yang berhubungan dengan data-data yang sifatnya berasal dari BTS dari telepon selular. Menurut Anjas di Thailand, HP milik Arigi pasti diperiksa, dicek, dicocokkan dengan pengakuannya dalam sejumlah wawancaranya di media massa yang menyebutkan bahwa Arigi itu main HP, tidur, dan juga main game. Nah dari keterangannya, Arigi tersebut pada saat di BAP itu dicocokkan dengan data-data di HP Arigi sendiri. Adakah data yang tidak sesuai dengan babnya dia, atau apakah sama semuanya sesuai, ujar Anjas di Thailand. Anjas di Thailand meyakini jika Arigi sampai 4 kali diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kemungkinan besar ada beberapa hal yang miss, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Namun, ketidaksesuaian itu bukan jaminan bahwa Arigi terlibat atau tidak. Mungkin saja Arigi lupa secara detailnya atau ada juga sesuatu hal yang disembunyikan. Ada kemungkinan seperti itu atau takutnya dia menjadi framing orang-orang tertentu karena ya mungkin ada faktor psikologi tertentu. Tapi yang jelas ucapan itu, framing, tidak bisa dijadikan 100% fakta. Mentang-mentang ada yang bilang oh dia terlibat pasti langsung ditangkap kan enggak. Ada cross-checknya dulu dari tim penyidik ada pembuktiannya seperti apa tutur Anjas. Secara khusus Anjas di Thailand menganalisa mungkin ada beberapa hal yang dinilainya cukup bertentangan sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali. Misalnya, ujar Anjas Arigi pada saat di BAP mengatakan bahwa dia main game Mobile Legends sampai jam 3 pagi. Tapi pada saat dicek HP-nya ternyata main Mobile Legends-nya cuma sampai jam 1 pagi, cuma setengah jam saja atau terputus-putus. Kok ini gak match ya dengan babnya? Ada apa ini apa yang ditutupi misalkan seperti itu? Karena ini sudah 4 kali diperiksa. Kalau semuanya sudah clear menurut aku sekali 2 kali sudah cukup ya, ujar Anjas di Thailand. Itulah sebabnya, kata Anjas di Thailand, Arigi membawa temannya dalam pemeriksaan untuk mengkonfirmasi bahwa malam itu saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi, ia ada bersama dia.
Tapi, tegas Anjas, keterangan temannya itu tidak bisa diambil 100% harus di-cross-check dengan data-data misalnya CCTV atau HP, bisa dicek koordinatnya pada saat malam itu, jam itu mereka ada di mana. Anjas di Thailand mengatakan, jika ada saksi bilang bahwa saya jam 2 atau jam 3 pagi main HP, lagi main TikTok atau lagi main Mobile Legend, semua itu bisa dicek. Beneran gak nih HP-nya lagi aktif dipakai main game atau tidak? Tapi kalau seandainya dia mengklaim bahwa saya jam 3 pagi lagi main Mobile Legend tapi pada saat dicek data-datanya di HP tersebut kok nggak aktif ya? Atau aktif cuma sekali dua kali, cuma bertahan 5 menit ini kenapa ini? Itu juga bisa menjadi pertanyaan. Itu bisa menjadi guiden atau petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi, ungkap Anjas di Thailand. Jawaban Mimin istri muda Yosef Subang kepada penyidik soal kebiasaan Abi anaknya yang hobi main game dan badminton dan biasanya sore sudah pulang, kata Anjas adalah hal yang mendasari kenapa Abi juga dipanggil untuk pemeriksaan yang keempat kali dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sama dengan Arigi, Abi juga bawa temannya sebagai saksi. Menurut Anjas di Thailand, mungkin saja penyidik menemukan sesuatu yang tidak sesuai antara BAP dengan data-data yang didapat dari HP mereka, Abi dan temannya, setelah dianalisa. Selain untuk mencari koordinat di jam-jam tertentu mereka ada di mana, aktivitasnya bisa dilihat apakah HP digunakan atau tidak. Setelah didapatkan data-datanya, akan dicek dengan BAP mereka. BAP itu adalah verbatim kata-kata saksi dituliskan satu persatu. Nah kalau ada yang tidak match ini akan dijadikan petunjuk kenapa kok tidak match, apakah hanya kesalahan kata-kata aza ataukah ada sesuatu hal yang sedang ditutupi. Itu alasan menurut aku kenapa mereka diperiksa sampai 4 kali, ujar Anjas di. Anjas di Thailand juga menyinggung soal ada keterangan dari 2 saksi yang mengatakan kepada media massa melihat ada sopir Alphard hitam yang dijadikan tempat penyimpanan kedua jenazah korban pembunuh ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amel di bagasi. Mereka adalah Mang Ujang dan Maseng Asia. Keduanya bilang jika pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 melihat sosok yang nyopir mobil Alphard hitam tersebut. Dan sosoknya adalah sosok anak muda. Sosok anak muda ini mungkin saja ada banyak, bukan berarti anak muda ini menuduh Arigi dan Abi karena mereka juga anak muda. Tapi kan ada peluang-peluang ke sana, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand mengungkapkan, penentuan alat bukti merupakan hasil integrasi dari berbagai temuan. Misalnya, jejak-jejak baik itu jejak dari tubuh, dan jejak yang berasal dari BTS ataupun alat-alat lainnya yang sifatnya mengenai teknologi. Soal 2 saksi yang merupakan teman Arigi dan Abi yang ikut dihadirkan dalam pemeriksaan, apakah kesaksiannya akan menguatkan? Apakah polisi akan percaya begitu saja misalnya saksi temannya itu bilang iya pada malam terjadi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu bersama saya? Nah apakah polisi akan yakin begitu saja? Menurut aku tidak, polisi pasti akan melakukan cross-check. Tidak hanya untuk saksi mereka, Arigi dan Abi, tapi semua saksi pada saat diperiksa bilang A, B, C, D, tim penyidik tidak percaya 100%, kata Anjas di Thailand. Pastinya pada saat Abi dan Arigi membawa temannya sebagai saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan di-cross-check, akan diambil juga HP dari 2 temannya itu. Akan dicek kalau memang mereka bilang bersama Arigi atau Abi pada saat itu. Pertama dicek koordinatnya, kedua masalah aktivitasnya karena di HP bisa diketahui data-data aktivitas di jam-jam tersebut dengan sangat detail. Misalnya saya main game. Main gamenya kalau cuma 5 menit sekali stop, habis itu 1 jam lagi main 5 menit lagi, ini ada apa? Tapi kalau memang beneran mengatakan saya selama 3 jam non-stop main game, oke itu cukup menguatkan. Tapi ada juga kemungkinan ya siapa tahu aja yang main game orang lain, ya selalu ada kemungkinan, tapi bisa dipatahkan dengan data-data lain misalnya CCTV ataupun jejak-jejak yang tertinggal di sana, beber Anjas di Thailand. Secara khusus Anjas di Thailand mengomentari penampilan Mimin, Arigi dan Abi yang belakangan ini mulai terbuka dan sudah mulai terbiasa dengan sorotan media massa. Mereka sudah mau diwawancara terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sudah mau berbicara apa saja. Mereka seperti menyimbolkan rasa percaya diri bahwa mereka tidak terlibat dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, ujar Anjas di Thailand. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.